Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Bagaimana kawan-kawan? Semangat ya. Nah, kali ini saya akan bahas yaitu 5 orang DC pinjaman online datang menagih ke rumah nasabah. Seperti apa? Kita simak ya dan tonton baik-baik. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, bertemu kembali dengan channel ini yang tetap ada membersamai kalian semua dalam situasi gagal bayar pinjaman online baik legal maupun ilegal. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal video, saya akan membawakan salah satu tema yaitu 5 orang DC datang menagih ke rumah nasabah. 5 orang, nggak tanggung-tanggung. Seperti apa? Nanti simak saja ya videonya sampai habis, sampai tuntas. Jangan sampai gagal paham ya. Jangan pernah di skip nih nonton video-video saya, karena banyak sekali untuk pertanyaan-pertanyaan yang aneh-aneh, padahal semuanya sudah dibahas di dalam video. Sebelum berangkat ke video tersebut, ada baiknya kawan-kawan semua yang saat ini masih belum mensupport dan mendukung channel ini, saya mohon bantuannya, supportnya untuk subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atas video-video terbaru yang saya upload setiap harinya. Nanti ada pemberitahuan langsung di handphone Anda, video terbaru yang saya upload setiap harinya. Mudah-mudahan ya bisa membuat Anda makin termotivasi, makin membuat Anda semangat menjalani hari-hari walaupun banyak hantaman, intimidasi, teror, ya makian, caci maki, dipermalukan oleh para DC pinjol ini, tapi Anda tetap memiliki semangat juang yang tinggi untuk terus berikhtiar menghidupi keluarga kalian. Simak videonya baik-baik, tonton baik-baik sampai habis, jangan sampai di skip biar ilmunya, edukasinya tidak di skip juga. Silakan kawan-kawan. Nah, ini salah satu kiriman agak sedikit bingung, takut, ragu juga dia gitu kan, terkait masalah DC yang akan melakukan kunjungan 5 orang. Nah, ini saya tampilkan. Nah, lihat ya. Ini dikirimnya via email loh. Saya akan bacakan ya. Kami akan membagi 2 tim kunjungan. Kunjungan akan ditunjukkan ke alamat rumah Anda, serta alamat Anda bekerja atau relasi Anda. Mohon itikat baiknya agar kami tidak konfirmasi kerabat dan mohon untuk tetap kooperatif, serta dimohon untuk hindari provokasi atau apapun yang menimbulkan pertikaian. Jadi dia mengirimkan foto bahwa dia lagi berkunjung ke nasabah yang lainnya, dan sebentar lagi dia akan merapat ke nasabah yang dituju yang di email tersebut. Ini ada 5 orang nih, saya lihat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 2 orang duduk ya, 4 orang duduk, 1 orang berdiri ya. Jadi 5 orang. Nah, kawan-kawan, kalau kita lihat foto seperti ini, mungkin akan membuat shock beberapa nasabah atau debitur yang gagal bayar, khususnya bagi mereka yang baru mengalami gagal bayar. Situasi gagal bayar itu kan mencekam ya bagi sebagian orang yang baru pertama kali mengalami. Dia akan berpikir hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak akan mungkin terjadi, tapi mereka sudah pikirkan terlebih dahulu. Didatangi DC lah, dipermalukan, diketok-ketok rumahnya, digedor-gedor rumahnya, penagih pada nunggu di depan pintu, tetangga pada melihat. Itu semua yang ada di pikiran teman-teman kita, tuh saudara kita yang saat ini sedang gagal bayar, apalagi menerima hal semacam ini. Ini makin dak dikduk ini, jantungnya makin nggak karuan. Ngelihat ada 5 orang, mukanya sangar-sangar, wajahnya sangar-sangar, badan tinggi gede semua. Nah, gimana nih kalau misalnya sampai ke rumah saya? Nah, hal seperti inilah yang akan meracuni pikiran kalian. Saat ini kalian gagal bayar, sebenarnya butuh ketenangan dan butuh logika serta butuh respon yang baik. Kalau kalian saat ini sedang gagal bayar, lalu gampang menerima asupan-asupan atau gampang menerima kiriman-kiriman, lalu Anda memprosesnya di pikiran Anda dengan sesuatu yang menakutkan, outputnya nanti pikiran Anda malah akan lebih kacau lagi. Kedepannya Anda malah tidak akan fokus. Makanya kawan-kawan ya, kalau Anda menerima hal semacam ini, pertama, respon Anda jangan panik.
Begini kawan, kita harus berpikir secara logis lagi ya. Mereka mau datang ke rumah debitur, ke rumah nasabah. Tentunya ingin bertemu nasabah kan? Tentunya ingin bisa bertemu langsung tatap muka dengan debitur yang saat ini sedang gagal bayar. Adakah kalian pernah berpikir, kalau mereka mau datang, mau ketemu, tentunya mereka diam-diam. Tentunya mereka tidak akan memberitahukan perihal bahwa mereka akan hadir ke rumah Anda. Kalau memang betul mereka mau menemui Anda. Tapi ini sudah ngasih tahu duluan bahwa kami akan datang. Diperlihatkan fotonya ada berapa orang. Ya tentunya mereka ini hanya cuap-cuap saja, koar-koar di media, koar-koar di WhatsApp, koar-koar di email, ini di email ya dikirimnya, hanya untuk menakuti Anda agar Anda segera bayar. Poin paling pentingnya itu. Kalau mereka benar sungguh-sungguh mau ketemu Anda, untuk tatap muka dengan Anda, mereka akan diam-diam. Tahu-tahu ada di depan rumah Anda, ada di gerbang pintu atau di gerbang pagar rumah Anda. Pastinya seperti itu. Karena logikanya kayak gitu. Kalau dikasih tahu duluan, dari zaman dulu namanya utang piutang. Kalau ada kolektor mau ke rumah, pasti yang mau ditagih itu pasti sudah ngumpet duluan, sudah menghindar, ataupun nggak mau ketemu, dan tidak mau ditemui. Seperti itu sudah hukumnya tagih menagih. Yang mau ditagih pasti akan menghindar. Gimana caranya? Dari mulai bank emok, dari mulai leasing, dari mulai bank, seperti itu. Sekarang ini ya, konyol-konyol DC-DC kalau mau datang ngasih tahu dulu. Kami akan tiba 1 jam kemudian gitu ya. Banyak kan yang kayak gitu kan. Kami sedang OTW di jalan. Kami sedang menuju rumah Anda. Siapkan dana Anda. Cash spread. Nggak mungkin kayak gitu. Mereka nggak mungkin ngasih tahu namanya debt collector atau namanya DC. Nggak mungkin ngasih tahu akan kedatangan mereka. Apalagi ini ya, kalau kita lihat nih ada 5 orang nih ya. 5 orang ada yang pakai jaket hitam gitu kan. Ini jelas-jelas untuk menakut-nakuti Anda agar Anda segera melakukan pembayaran. Itu ya yang mereka tujukan, itu sebenarnya itu. Bukan hal-hal lain. Mereka nggak mungkin datang kok. 5 orang mau ngapain? Ya memang betul. Pernah ada kejadian ya. Ditayangkan salah satu video saya. Itu didatangi oleh kurang lebih 5 atau 6 orang ya. Saat itu saya buatkan videonya, saya lupa lagi ya. Ya, bisa saja terjadi hal seperti tersebut ya. Tapi, kalau hal seperti ini gitu kan, bahwa kami akan menuju rumah Anda, hindari provokasi atau apapun yang menimbulkan pertikaian. Jadi seolah-olah didramatisir. Jadi keadaan yang saat ini Anda sedang kacau, pikiran Anda sedang carut-marut, pikiran Anda sedang ketakutan, lalu mereka masuk. Karena mereka pikir, misalnya Anda jatuh tempo tanggal 1, nah tanggal 5, tanggal 6, sudah 5 hari, 6 hari jatuh tempo, itu Anda makin stres kan? Pikiran Anda makin nggak karuan. Nah mereka akan masuk dengan ancaman-ancaman seperti itu, dengan email-email seperti ini ya, yang menampilkan 5 orang lagi duduk, lagi berdiri gitu kan, di salah satu rumah, di salah satu tempat ya. Itu akan membuat mereka makin di atas angin. Mereka yakin bahwa Anda akan menyegerakan bayar, namun ternyata salah. Saat-saat ini, ya sekarang ini banyak sekali nasabah-nasabah sudah terbooster mentalnya. Bahkan nasabah-nasabah sudah banyak sekali menerima edukasi, ya menerima asupan-asupan walaupun hanya lewat video. Mereka menerapkannya. Mereka datang ke rumah Anda. Kalau benar mereka datang ke rumah Anda, ya paling gampang dan paling mudah ketika mereka datang ya Anda tanyakan semua kelengkapan. Mereka nggak lengkap, mereka nggak ada surat tugas yang jelas, mereka nggak ada sertifikasi profesi penagih, apalagi mereka tidak jelas ditugaskan ke Anda harus surat tugas yang jelas ya. Ya Anda tinggal usir saja, mudah kok. Mudah, nggak usah takut. Apa yang ditakutkan? Ketika mereka datang, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka manusia. Mereka bukan makhluk astral. Mereka bukan makhluk superpower. Mereka manusia. Sama-sama makan nasi dengan Anda. Sama-sama minumnya juga air putih, air teh sama. Bukan minum air raksa. Bukan minum air apapun. Sama. Makan nasi. Bisa mati juga. Ya sama. Jadi intinya nggak usah terlalu khawatirkan, ditakutkan ya dengan hadirnya DC. Karena banyak sekali sih. Sampai dengan saat ini banyak sekali yang saya dengar keluhan dari nasabah selalu bertanya, Pak, DC di Jawa Timur di kecamatan ini ada nggak? Pak, DC di Jawa Barat di kecamatan ini ada nggak? Atau teman-teman, adakah DC, adakah yang pernah dikunjungi oleh DC? Saya masih ketar-ketir, masih takut. DC kalau ngelihat seperti itu, curhatan kayak gitu, itu DC ketawa-ketawa. Paham ya? DC ketawa-ketawa. Jadi nggak usah lah ya. Nggak usah dibesar-besarkan ketakutan Anda. Sebenarnya ketakutan Anda itu adalah ketakutan yang Anda timbulkan dari diri Anda sendiri. Ketakutan yang muncul oleh Anda sendiri. Jadi kalau ketakutan tersebut tidak ada maintain,
ya Anda biarkan saja, biarkan mengendap di dalam diri Anda. Lama-lama makin numpuk itu rasa takut. Lama-lama ketakutan itu akan memuncak dan akhirnya yang stres Anda sendiri. Apa sih yang Anda streskan hari ini nih? Video ini saya buat tanggal 31 Mei. Berarti tanggal closingnya para DC pinjol ini bagaimana caranya melakukan pressure ya yang cukup kuat buat kalian bayar. Karena tanggal inilah tanggal keramat bagi DC untuk melakukan penagihan. Tanggal closing, tanggal akhir bulan di 31 di bulan Mei ini mereka akan habis-habisan, mati-matian gimana caranya mengeluarkan segala kemampuan untuk membuat nasabah yang gagal bayar segera melakukan pembayaran dan segera mengirimkan bukti bayar atau struk bayar untuk bisa mereka klaim besoknya tanggal 1 bahwa saya sudah berhasil menagih nasabah A, B, C, D semuanya. Seperti itu kawan. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Gagal bayar Anda tidak akan berdampak apapun. Gagal bayar Anda hanya bermasalah kalaupun memang benar dimasukkan ke Selik OJK, hanya bermasalah di Selik OJK. Yang lainnya enggak. Anda hanya bermasalah tidak bisa minjam, utangan atau di platform pembiayaan bank atau pinjol lagi. Ya itu aja kok. Nggak ada yang lain. Apa sih yang Anda khawatirkan? Yang perlu khawatir dan stres itu adalah DC-nya. DC yang tidak akan bisa gajian kalau Anda gagal bayar. DC nggak akan bisa berbuat apa-apa kalau Anda gagal bayar. DC nggak bisa dapat gaji, nggak bisa dapat insentif, nggak bisa dapat honor. Itu yang harusnya Anda pikirkan. Anda gagal bayar, nggak ada kerugian kok dari Anda. Hanya kerugian Selik OJK dan Anda nggak bisa minjam lagi. Atau paling misal parahnya Anda dipermalukan di sebar data. Sudah saya ajarkan bagaimana cara mengatasi sebar data. Paham ya? Jadi tidak ada perlu dirisaukan. Mau 5 orang sekalipun benar datang ke rumah Anda ya. Kalau ini kan pasti hoax ya. Nggak mungkin mereka datang ya dengan memberitahukan terlebih dahulu ya. Kalaupun mereka datang, Anda tinggal periksa saja kelengkapannya. Anda sudah pahamkan di video saya terdahulu apa saja sih yang harus diperiksa ketika DC datang ya. KTP-nya diperiksa sama ID card harus sama namanya. Lalu diperiksa juga surat tugas yang mana dalam surat tugas tersebut harus tertuju bahwa surat tugas itu dibuatkan untuk menagih ke alamat Anda, ke nasabah Anda. Di dalamnya harus ada nominal berapa besar utangnya. Seperti itu. Simpel kan? Ya, harus Anda lihat surat tugasnya semacam itu atau tidak. Lalu lihat juga apakah dia punya sertifikasi profesi penagihan. Nah, harus punya itu karena semua SDM penagihan wajib memilikinya. Lalu kalian periksa lagi yang namanya surat kuasa penagihan dari pinjol apabila mereka mengaku dari pihak ketiga dari pinjaman online atau dikuasakan dari pihak ketiga. Paham ya? Kalau Anda paham, berarti tidak ada alasan untuk Anda takut atas hadirnya DC yang datang ke rumah Anda. Silakan ya, sebagai feedback yang baik untuk tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Sekali lagi, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Karena dengan seperti itu, insya Allah ya, berarti Anda sudah memberikan vitamin buat tubuh Anda, buat pikiran Anda agar selalu refresh. Silahkan ketik dan tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Halo teman-teman semua, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video-video yang telah diupload. Jangan lupa juga untuk di-like, di-komen, dan di-share. Terima kasih. Alhamdulillah, ada di penghujung video. Seperti biasa, saya kasih kesimpulan tadi. Kalian sudah lihat di awal video, di pertengahan sudah saya ulas. Adanya foto 5 orang DC yang siap datang ke rumah Anda itu bohong. Itu adalah akal-akalan DC agar Anda bisa segera bayar. Paham ya? Jadi nggak ada sesuatu yang harus kalian risaukan, sesuatu yang harus kalian takutkan ya. Itu adalah cara-cara mereka agar Anda segera bayar. Apalagi ini di akhir bulan ya. Di akhir bulan ya tentunya berbagai cara akan mereka tempuh, berbagai teknik akan mereka lakukan agar Anda takut, lalu setelah takut Anda akan segera bayar. Mau duit dari manapun, mau dana dari manapun mereka nggak peduli. Yang penting mereka menerima struk bayar atau bukti bayar yang Anda kasihkan ke mereka agar mereka bisa gajian. Itu aja yang mau saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, menumbuhkan semangat, menumbuhkan mental kalian yang sudah hancur, membooster kembali mental kalian, dan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Terima kasih, dan tidak lupa seperti biasa sebelum saya akhiri video, saya akan mendoakan kalian semua yang saat ini kalian sedang sakit, sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kalian, Allah angkat sakit penyakit kalian, Allah pulihkan kembali agar kalian dapat beraktivitas kembali, bekerja kembali seperti biasa dengan normal untuk menghidupi keluarga Anda. Saya juga berdoa untuk kalian yang saat ini sedang menganggur,
belum mendapatkan pekerjaan, masih mencari-cari pekerjaan, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang baik, pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan yang sebelumnya. Insya Allah ya, terus berdoa kawan, terus berjuang. Insya Allah pekerjaan tersebut akan datang, dan Anda akan kembali bekerja untuk menghidupi keluarga Anda. Dan kalian yang saat ini sedang bermasalah, diteror, dikejar-kejar, dipermalukan oleh para DC pinjaman online ini, semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin ya. Jangan pernah Anda cemas, jangan pernah Anda khawatir ya. Allah akan membebaskan rasa ketakutan tersebut. Karena semuanya adalah ketakutan yang Anda buat sendiri. Lebih dekat lagi sama Allah. Gantungkan hidupmu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dekatkan dirimu, ibadah makin intens lagi, insya Allah segala kekuatan itu akan muncul kembali, dan rasa percaya diri itu akan datang kembali. Mudah-mudahan ya Anda menjadi pribadi yang istiqomah, meninggalkan riba pinjaman online, tobat, hijrah, dan tidak lagi mengenal riba pinjaman online untuk kehidupan Anda ya. Jadi tidak ada lagi riba dalam hidup Anda, tidak ada lagi pinjol dalam pikiran Anda. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mudah-mudahan Allah memberkahi kalian semua. Saya undur pamit ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.